Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu terlindungi dari pandemi yang sedang melanda negeri kita tercinta ini. Puji dan syukur atas kehadirat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena rahmatnya lah kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring atau online ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai pembelajaran atau materi pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis harga satuan. Kemarin saya sudah menunjukkan atau memperlihatkan, melampirkan rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung volume pekerjaan dari tiap gambar kerja ya, untuk membantu adik-adik semua mengerjakan tugas yang besar itu ya, tugas besar ya. Maka dari itu saya akan menjelaskan step selanjutnya setelah menghitung volume pekerjaan untuk menghasilkan suatu estimasi biaya konstruksi seperti itu ya. Oke, langsung saja. Untuk analisis harga satuan merupakan suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga bangunan. Standar pengupahan pekerja, upah kerja, harga sewa atau beli peralatan untuk menyelesaikan satu persatuan pekerjaan konstruksi. Jadi analisis harga satuan ini itu ya merupakan penjabaran dari sub pekerjaan atau pekerjaan yang ada dalam pekerjaan konstruksi, yaitu penjabaran tentang kebutuhan bahan, upah pekerja, dan sewa atau peralatan ya, sewa alat ya maksud saya. Nah, untuk analisis harga satuan ini itu untuk itemnya itu per pekerjaan ya, semisal yang saya perlihatkan atau tunjukkan kemarin, dimisalkan pada pekerjaan persiapan. Nah, dalam pekerjaan persiapan itu terdapat banyak juga ya, banyak pekerjaan lain seperti pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan pemasangan pagar, lalu ada pekerjaan pembuatan direksi kit atau kantor sementara, seperti itu ya. Jadi di sini ini itu menjabarkan kebutuhan apa saja yang ada dalam pekerjaan di item pekerjaan tersebut ya. Oke, langsung saja. Untuk penentuan harga dalam analisis harga satuan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan DPUPKP atau Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdapat pada masing-masing kabupaten atau kota, sehingga dalam harganya atau dalam penetapan harganya ini bisa berbeda dari satu kota ke kota yang lain. Semisal ya, ada pekerjaan pembangunan suatu proyek konstruksi di kota Yogyakarta dan di Sleman saja, itu harganya sudah berbeda ya. Bersamaan dengan pembelajaran online ini, saya lampirkan file untuk AHSP Kota Yogyakarta sehingga adik-adik bisa belajar dan mengetahui harganya itu berapa saja, sehingga harganya itu tidak ngawur ya, tidak rancu seperti itu. Nah, untuk dalam perhitungan di AHSP ini sebenarnya sangat sederhana ya. Perhitungannya itu hanya dengan volume pekerjaan dikalikan dengan koefisien,
Koefisien itu jumlah jumlah kayak kebutuhannya dalam pekerjaan tersebut. Misalkan untuk pekerjaan misalnya pengecoran beton. Nah, misal koefisien di AHSP pengecoran beton itu untuk pekerjanya itu 2,0. Berarti dalam pekerjaan pengecoran itu dibutuhkan per meter kubiknya itu 2 orang pekerja. Nah, itu sendiri sudah ditetapkan ya. Jadi tidak bisa diubah dan tidak bisa diganggu gugat, sehingga harus sama dengan file AHSP yang saya lampirkan. Ini untuk perhitungannya sama ya, volume pekerjaan kali koefisien analisa upah, analisa bahan, dan analisa peralatan. Maaf, ini salah ketik. Nah, jadi adik-adik hanya tinggal menghitung menggunakan Microsoft Excel yang akan saya demonstrasikan. Nah, untuk bentuknya analisis harga satuan ini biasanya seperti ini ya, tidak neko-neko dan tidak aneh-aneh ya. Jadi rapi, secara jelas seperti ini ya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada adik-adik seperti apa sih bentuk analisis harga satuan, seperti yang bisa dilihat di layar ini. Jadi ya, sama, ini koefisien, ini ada kode, tapi kodenya ini tidak harus ada. Lalu ada satuan, koefisien, harga satuan, dan jumlahnya. Nah, jumlahnya ini didapat dari mana? Dari perhitungan tadi, yaitu koefisien kalikan dengan harga satuan. Seperti itu saja, lalu akan ketemu seperti ini. Nah, dijumlahkan saja. Ini pekerjaan pengecoran ya, atau membuat ready mix beton dengan kekuatan 21,7 MPa dengan selam kurang lebihnya 12 dengan toleransi 2 cm. Nah, ini di sini ada banyak. Di sini ada standar yang sangat banyak sekali yang bisa dilihat adik-adik dalam menyusun laporan RAB untuk tugas besarnya ya. Di sini itu juga ada harga bahan. Nah, ini harga bahan yang sudah distandarisasi oleh DPUPKP, jadi bisa dilihat saja di sini. Nah, banyak sekali ya. Bisa disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Seperti itu. Nah, langsung saja ya kita membuat AHSP atau tabel analisis harga satuan. Sebenarnya untuk ini itu bisa bebas ya, tidak ada suatu peraturan yang ketat dalam penulisannya. Yang penting bisa dilihat dan dimengerti secara cepat ya. Semisal kita mau, misalnya apa ya enaknya ya, misalnya untuk pekerjaan dinding bata merah ya, seperti ini ya. Kita sebenarnya hanya tinggal melihat dan dalam artian untuk ditulis kembali ini ya, namun dengan preferensi kita sendiri. Semisal langsung saja ya kita mulai nomor penilaian, lalu ada langsung satuan karena kode itu tidak seberapa penting. Satuan koefisien harga satuan dan jumlah. Untuk ini misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu ada ini ada tenaga
1, 2, 3, 4. Ini ditulis kembali saja, misalnya ada pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Ini ada pekerja, lalu tukang batu, mandor, oh maaf, ini tinggal digeser saja jika salah tempat. Ini ya, bisa dirapihkan sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Yang penting itu bisa terbaca dengan jelas. Lalu harga satuannya, ada jumlah harganya. Lalu jangan lupa di sini ada jumlah harga tenaga kerja. Lalu bisa diikuti yang lainnya juga, bahan, ada kata merah, PC atau Portland Cement, lalu pasir pasang 1, 2, 3. Lalu ada jumlah harga bahan. Nah, lalu yang ini peralatan ini tidak usah dulu ya, ini seperti ini saja. Lalu sini ada jumlah harga peralatan. Setelah itu di bawahnya jangan lupa ditambahkan ada yang namanya, ini yang poin D, yaitu jumlah keseluruhan dari A plus B plus C, yaitu tenaga, bahan, dan peralatan ya. Ini dijumlahkan di sini semua. Lalu ada overhead yang E, overhead dan profit. Overhead dan profit ini ada itu untuk menanggulangi atau mencegah, misalnya ada kesalahan sedikit ya, itu dalam perhitungan itu biasanya akan ditambal atau ditanggulangi dengan 10% dari totalnya ini, sehingga dia tidak bingung atau tidak rancu, tidak hilang fokus dan lain-lain. Yang biasanya itu ditambahkan ya dengan jumlah keseluruhan A plus B plus C, seperti itu ya. Lalu ada F, harga satuan. Kita tinggal masukkan saja. Misal untuk satuannya ini OH ya. OH. Lalu ini ada buah, kilogram, dan meter kubik. Koefisien. Nah, koefisiennya ini kita harus melihat di tabel ini ya. Tidak boleh beda ya. Nanti kalau misalnya ini untuk pekerjaannya itu 0,3, itu saja 0,3 dan seterusnya. (0,01, 0,015). Untuk bata merahnya yaitu 70, 8,32, 0,049. Harganya ini juga disesuaikan ya dengan, hanya untuk upah ya. Ini kita lihat di sini. Nah, di sini ini ada banyak ya. Nah, ini lalu harga bahan juga. Itu ada semisal ya ini ya.
lalu 160, 9.000, 94.000, lalu ada 93.000. Ini juga 750 rupiah, 950 rupiah, 180 rupiah. Nah, untuk jumlahnya ini itu menggunakan rumus seperti ini ya, bisa dilihat di layar ini. Itu sama dengan ini, dipencet ini ya, misalnya pekerjaan koefisiennya, lalu ditambahkan dengan tanda bintang atau kali di Microsoft Excel, kalikan dengan ini ya. Nah, tinggal di enter, akan ketemu hasilnya. Tinggal di drag saja seperti ini. Nah, itu biar sama ya. Sama juga ini koefisien, kalikan dengan ini. Itu saja. Lalu untuk jumlahnya ini ya, jumlahnya ini hanya tinggal di sama dengan sum, kita tinggal drag saja. Nah, seperti itu. Jangan lupa ditutup kurung, lalu ketemu 35.283 rupiah. Sama juga dengan ini, kita tinggal sum, buka kurung. Ini ya, untuk jumlah keseluruhan ABC. Nah, untuk perhitungannya ini sama, yaitu menggunakan sum ini dengan ini ya. Sudah. Nah, lalu untuk overhead dan profit, ini sudah ditetapkan yaitu sebesar 10%, jadi tidak boleh berubah ya. Nah, untuk 10% ini berarti kan 10/100 dikalikan dengan ininya ya, misalnya totalnya ini 10/100 itu jika disederhanakan yaitu 0,1 ya kan. Jadi kita hanya dengan 0,1 dikalikan bintang dengan ini ya. Nah, langsung ketemu seperti ini. Nah, 9.569 hanya dengan seperti itu. Lalu langsung saja, maaf ini, oh ini ada salah ya, ini 180.000. Nah, biar pas. Lalu dengan itu hanya kita tinggal langsung saja ditambahkan dengan ini. Nah, itu sudah ketemu ya. Lalu kita tinggal menghiasnya saja. Menghiasnya seperti apa? Bisa bermacam-macam. Ya, seperti ini saja. Nah, disederhanakan saja. Ini kayak gini. Ini juga. Nah, ini disatukan seperti ini. Ini juga ini ya, disatukan saja. Pertama di merge, lalu di klik ini. Sudah seperti ini saja, sangat sederhana, cepat. Ini di klik seperti ini misalkan ya. Ini bebas ya, tidak harus sama seperti ini. Nah, sudah jadi. Ini untuk pekerjaan pemasangan dinding bata merah. Seperti ini ya hasil akhirnya. Nah, dengan berakhirnya atau selesainya demonstrasi saya, berarti sekian juga untuk materi yang saya sampaikan hari ini pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Disilahkan. Cukup.
bisa ditarik kesimpulan bahwa AHS ini sangat penting ya untuk mengetahui estimasi biaya sehingga biayanya itu tidak boros. Seperti itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.